Selamat jumpa kembali Mitra BUD dimanapun kita berada, bersama saya Jo di channel BUD Nagekeo. Di sini untuk pembayaran gaji kita bisa perhatikan dulu siklusnya ya, siklus LS gaji. Di sini ada beberapa tahapan, mulai dari upload data pegawai, ini masih seperti di SPD yang lama. Kemudian pembuatan SPP, validasi SPP, generate SPM, ini SPM-nya tidak di input tapi di generate. Kemudian bersama surat pernyataan, kemudian persetujuan, diikuti dengan tahapan di kuasa BUD dan seterusnya. Ini siklusnya ya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan SIPD versi yang lama. Ya, sini kita mulai, kita bisa coba step by step. Ini kita jalankan URL-nya seperti ini. Kemudian kita login dengan username bendahara pengeluaran, karena ini yang membayar gaji adalah bendahara pengeluaran bersama pengguna anggaran. Jadi tahapan awal ada di bendahara pengeluaran, maka kita login dengan user dari bendahara pengeluaran. Kemudian dengan passwordnya kita isi ya, kata sandi. Selanjutnya kita pilih masuk ya. Ini untuk login ke dashboard dari SIPDRI khusus untuk bendahara pengeluaran ya. Ini pilih akun ini untuk login ya. Biasanya di depan ada informasi pembaharuan sistem atau update. Di sini kita boleh skip ya. Skipnya dipilih disembunyikan. Ya, tidak perlu, jangan tampilkan lagi, tidak perlu dicentang supaya kita selalu diberikan notifikasi terkait upgrade dari sistem. Ini kita sembunyikan saja. Kemudian di sini di dashboard akan tampil infografik dari perkembangan atau progres dari realisasi belanja dan juga pendapatan. Ini ada semacam warning ya untuk selalu kita perhatikan di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke visi kita kali ini. Kita akan melakukan pembayaran gaji. Di sini di pojok kiri ada tombol menu. Kita langsung ke menu atau pilihan submenu penatausahaan di pilihan pengeluaran. Ya, ini pengeluaran. Oke. Next, kita bisa melihat apa saja yang ada di pengeluaran. Di sini yang paling pertama, sub dari pengeluaran itu ada pengajuan, kemudian pertanggungjawaban NPD, SPP, SP3B untuk non RKUD, pelimpahan UPGU ini untuk perangkat daerah yang memiliki subunit, lalu TBP, STS, BKU, LPJ dan daftar rekanan ya. Ini sub dari pengeluaran ya. Selanjutnya dari pengajuan sendiri, di sini ada TU, ini ada DPR, ya ini untuk daftar pengeluaran real, ya nanti di tahapan eksekusi uang persediaan atau ganti uang persediaan, ini ada daftar pembayaran tagihan, ada NPD, ini yang harus dilewati. Ya, kita lanjut karena ini pembayaran gaji, kita lanjut di data pegawai. Klik di data pegawai, ya, kemudian akan login, ya. Ini sudah masuk di dashboard dari data pegawai. Di sini ada pilihan SKPD, kita langsung di SKPD. Di sini pilotnya adalah BKD, Badan Keuangan Daerah. Kita langsung pilih di detail, ya, detail ya di sebelah kanannya. Ini kita klik detail. Di sini ada muncul tampilan permintaan ya, upload data. Di sini juga ada template, ada PDF. Ini ditampilkan setelah kita upload datanya. Jadi kita harus upload datanya terlebih dahulu. Dan di sini default bulannya adalah Januari. Ya, selanjutnya kita pilih pada pilihan upload data. Kita klik ya, tentunya template ya. Template itu sudah disiapkan ya.
Distribusi template-nya macam-macam ya. Kita berbagai Pemda itu beda-beda. Cuman kalau di Pemda Nagekeo akan didistribusikan lewat semacam aplikasi dashboard tambahan, itu lewat Navicams. Jadi bisa di-download atau diakses template gaji SIPD-nya. Ya, ini akan muncul pop-up dari upload data untuk pilihan bulan gajinya di sini. Di sini kita pilih bulan Januari, untuk bulan lain nanti disesuaikan tahun ini. Oke, default di 2024. Jenis gaji ini gaji induk ya. Tentunya gaji-gaji yang lain belum ada di sini ya. Terusan ini juga belum ada atau kekurangan. Ini mungkin pilihannya adalah menggunakan LS biasa dulu, tidak pakai template ya. Kemudian ini ada pilihan di sini ya, seret dan lepaskan file Anda atau pilih di sini. Ya, kita tidak perlu pakai seret, kita langsung klik pilih di sini ya untuk mengambil datanya. Oke, klik pilih di sini. Ini akan langsung browse ke lokasi file. Di sini kita sudah siapkan data pegawainya ya dalam bentuk template Excel. Di sini kita klik lalu kita pilih open. Ya, ini ada proses di pop-up-nya, ini upload. Kemudian kita klik di tombol upload sekarang ya, sebelah bawahnya warna hijau. Ya, di sini kita upload sekarang ya. Oke, login. Ini baris ke-1 tidak valid. Oke, ini mungkin di cross check lagi kalau misalnya ada notifikasi seperti ini. Oke, ini nanti template-nya di cross check lagi. Ya, jika ada kesalahan template, kita akan mengubah ya isi dari template-nya, struktur tabel dan juga keterangan-keterangan yang diperlukan. Tentunya kita ambil dari template SIM gaji Taspen. Ini kita re-upload ya. Kita kembali pilih bulan Januari, kemudian jenis ini induk. Kemudian kita pilih filenya. Ya, ini template baru sudah disesuaikan. Kemudian kita coba upload ya, pilihannya upload sekarang. Ya, proses upload data berhasil ya ini untuk bulan Januari. Ya, untuk tampilan template tadi yang berhasil diupload ini langsung ditampilkan preview ya. Ini nanti bisa ke next page ya, 2, 3, 5 dan seterusnya. Bisa di cross check satu-satu ya, besaran gajinya, kemudian ini ada status pegawainya, kemudian tanggungan, tunjangan dan lain-lain. Ini ditampilkan semua berdasarkan template yang di-upload tadi. Kemudian kita untuk selanjutnya bisa ada pilihan di sini, misalnya di sini untuk pilihan untuk edit ya. Kalau misalnya masih perlu diedit, tapi editan ini semuanya berasal dari template. Kalau misalnya ada template baru yang harus dibuat atau diupload lagi untuk menyesuaikan template yang sudah ada, itu memang harus re-upload ya. Kemudian untuk data pegawai yang misalnya harus dieliminasi, ini ada pilihan tombol hapusnya di bagian kanan. Oke, karena ini sudah benar ya untuk datanya. Kita bisa preview di PDF di sini ya. Kita preview data untuk bulan Januari. Ya, di sini sudah tampil ya. Untuk daftar gajinya ya. Daftar gaji seperti ini. Kemudian bisa di scroll ya sampai dengan halaman terakhir. Sini untuk melihat jumlah totalnya. Oke. Kemudian kita bisa kembali untuk pilihan cetaknya juga ada di sini, cetak sekarang. Oke. Ya, pilihan cetak ini untuk
mencetak daftar gaji ini. Ya, kita bisa kembali memperhatikan total, oke, sesuai dengan keterangan di header dari tabel ini. Oke. Kemudian kita bisa preview. Ini ada pengaturan kertas dan sebagainya. Di sini ada semua ya, kita bisa sesuaikan lebar kolom, kemudian font. Tapi ya ini kita gunakan yang defaultnya saja. Di sini ada keterangan potongan. Ini yang paling sensitif, biasanya terjadi kesalahan di sini. Kita bisa perhatikan bahwa potongan itu terdiri atas IWP, kemudian ada PPH 21, kemudian ada IWP-nya ada dua ya, IWP 8% dan IWP 1%. Ini jadi diperhatikan jangan sampai yang muncul IWP 4%. Jadi itu template-nya masih salah. Ya di sini IWP-nya ada dua ya, 1%, 8% dan 1%, kemudian PPH-nya ini ada. Oke, ini disesuaikan dengan rekapan gaji dari SIM gaji Taspen, ya, sesuaikan ya. Biasanya disiapkan file-file khusus untuk kita membuat penyesuaian di sini. Oke, bisa diperhatikan atau kita sandingkan jumlahnya ya. Jumlah di sini. Gaji pokok semuanya kita bisa sesuaikan. Sini satu total ya, 162.238.200. Oke, benar. Next ada yang kedua itu tunjangan pasangan dan seterusnya di sini. Oke, 13.237 disesuaikan di cross check. Oke, benar. Kemudian ada 4.32.738 ini untuk tunjangan untuk tunjangan anak. Ya, kita cross check. Oke, benar. Kemudian ada tunjangan beras 71816, ini di cross check semua, oke. Dan ini 18.885.000, apakah ada di sini? Oke, ini untuk tunjangan struktural. Ini sudah pasti tepat ya, pas untuk jumlahnya secara keseluruhan. Kemudian ada potongan PPH pasal 21, ada 133.787. Oke. Ya. Ini kemudian ada satu lagi di bawah PPH pasal 21. Ini ada pembulatan gaji 2677. Ya, benar, 2677. Ada IWP 1% 2024678. Ya, 2024678. Kemudian IWP 8% di sini 4377867. Ya, di sini sudah ditampilkan 14377867. 14.377.867. Ini daftar gaji ini sudah dipastikan benar. Kemudian kita melihat jumlah secara keseluruhan kotor ya, bruto 213.322.932. Ini kita sesuaikan lagi. Sini jumlah kotornya. Ya, jumlah kotor di sini 213.322.932. 213.322.932, oke. Kemudian untuk jumlah bersih 196.786.600, 196.786.600 ya.
Ini template-nya sudah sama dengan SIM gaji Taspen ya. Ini sudah dipastikan sudah benar ya. Jadi ini kita bisa lanjut ke step berikutnya. Ya, untuk cetak dokumen ini kita bisa pilih cetak sekarang ya, pilih cetak sekarang. Ini defaultnya itu dia save as PDF. Kita di sini boleh pilih portrait. Kita kemudian untuk skalanya ya, skala biasanya di interface dari pilihan save PDF. Di sini ada more setting ya, ini memberikan kita pilihan untuk membuat atau menyesuaikan lebar ya, lebar dari kolom dan baris pada page yang disiapkan. Misalnya di sini kalau 50 untuk titik-titik tanda tangannya di luar kolom, kita bisa pilih bagaimana kalau skalanya dibuat 45 masih terlalu besar ya, 40 ya nyaris. Di sini coba angka 35 ya, ini pas ya. Nah, kalau misalnya ini portraitnya terlalu sempit ya, hurufnya jadi kecil, kita bisa pilih landscape ya, landscape. Kemudian di sini landscape di sini masih terlalu kecil, di sini skalanya kita sesuaikan misalnya 50% ya. Ya, ini jadi pas 50%. Ya. Selanjutnya nanti bisa di save ya, save di tempat yang sudah kita siapkan. Misalnya ini saya timpa dengan file sebelumnya. Kalau untuk teman-teman yang belum ada filenya bisa di save, rename ya, ganti nama. Ya. Jadi untuk pilihan save ya sudah selesai. Ini sudah benar. Kemudian upload data sudah. Ya, kita bisa ke tahapan selanjutnya ya. Ini untuk data pegawai sudah oke ya, sudah benar. Ya, setelah data gaji berhasil diupload dan dicetak, selanjutnya kita bisa masuk ke tahapan berikutnya adalah pembuatan SPP. Kita kembali ke menu, ya. Menu ini kita pilihnya masih di pengeluaran, kemudian di SPP ya, surat permintaan pembayaran. Ini kita next, kita pilih panah ke kanannya. Kemudian di sini ada pembuatan, maksudnya untuk pembuatan SPP. Di sini ada pilihan ya, UPG, UTU. Di sini kita langsung pilih yang LS. Oke, klik di LS. Ya, di sini sudah masuk ke dashboard dari surat permintaan pembayaran. Selanjutnya pilih tambah surat permintaan pembayaran. Ya, di sini dashboard masih dilengkapi dengan informasi-informasi lain. Silakan kalau mau dibaca. Kalau misalnya ini sudah dipahami, kita langsung di pilihan tambah surat permintaan pembayaran. Klik ini ya tombolnya. Di sini langsung keluar ya breakdown dari sub menu ya, sub pilihannya. Di sini ada SPP LS barang dan jasa, TPP, kontraktual. Kita sesuaikan dengan pilihan kita ya, SPP LS gaji. Kita pilih yang ini ya, pilih. Kemudian sini ada informasi umum ya, ini tidak ada pilihan. Kita langsung pilih di tanggal SPP. Ya, misalnya tanggal SPP ini mau dibuat di tanggal 9. Kita klik di tanggal 9 Januari. Kemudian di sini ada pilihan penandatangan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Juga disiapkan field untuk memilih PPTK. Di sini pilih salah satu penandatangan di sini. Ya, tentunya PPTK biasanya tidak hanya dijabat oleh satu orang, disesuaikan dengan tupoksi ya, dan juga spesifikasi program dan kegiatan yang dijalankan. Di sini kita pilih ya salah satu penandatangan di sini. Kemudian di sini akan tampil pop up dari penandatangan PPTK. Pilihannya ada di kanan ya, jadi kita harus scroll ya, di scroll bar ini. Di scroll bar vertikal ini ya, kita pilih ke kanan. Tentunya kita tentukan dulu mana PPTK-nya yang mengampu sub kegiatan dimaksud. Di sini untuk kegiatan gaji misalnya ini ya, PPTK yang ini ya. Jadi kita
Di sini kita hati-hati ya, jangan sampai kita salah memilih PPTK. Pelan ya di scroll bar ke kanan, lalu kita pilih pegawai ini. Oke, klik. Ya, maka PPTK sudah di-insert ya ke dalam. Di bawahnya ini ada tambahan field keterangan. Keterangan di sini keterangan dari SPP. Di sini kita pilih atau kita tambahkan keterangan misalnya pembayaran gaji ASN bulan Januari pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Ya. Jadi ini untuk uraian SPP-nya. Sedangkan rincian misalnya jumlah pegawai dan seterusnya saya pikir tidak perlu dimuatkan di keterangan ini ya. Ini uraian atau mestinya di sini mau dibuat lengkap juga bisa, aparatur sipil negara, mau disingkat ASN boleh. Misalnya di sini di dalamnya ada PNS dan juga P3K. Nah, kalau misalnya di sini hanya PNS juga mau gaji PNS juga boleh. Kalau misalnya ada P3K berarti aparatur sipil negara. Ini pembayaran gaji ASN bulan Januari 2024 ya. Ini tambahkan tahunnya TA 2024 pada kantor pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Oke, ini untuk keterangannya. Next untuk bulan gaji di sini kita pilih ya Januari, kemudian jenis gaji ini gaji hidup. Ya. Ya. Setelah insert bulan ya jenis gaji keterangan, next ada kegiatan ya, kegiatan yang harus diinsert di sini. Ini kita pilih salah satu kegiatan, oke. Tentunya kegiatan yang dibebankan dengan belanja ini. Ya, sini kita pilih dulu perangkat daerahnya ya, Badan Keuangan Daerah. Ini akan muncul ya default otomatis. Kalau untuk gaji itu yang ditampilkan adalah administrasi keuangan perangkat daerah. Langsung pilih kegiatan ini ya di tombolnya. Pilih, oke. Dia langsung otomatis. Kemudian untuk sub kegiatan ya. Sub kegiatan kita pilih lagi ya untuk sub kegiatan, pilih Badan Keuangan Daerah. Di sini sub kegiatannya adalah penyedia gaji dan tunjangan ASN. Ya, default atau otomatis di sini kita langsung pilih sub kegiatan ini, oke? Ya. Kemudian akan tampil ya permintaannya di sini terdiri atas nilai maksimal. Nilai maksimal ini artinya nilai SPD ya. SPD 1 triwulan karena ini pembuatan SPD-nya itu triwulan. Jadi di sini muncullah SPD triwulan 1 ya, nilai maksimal atau nilai SPD. Kemudian ada nilai di tengahnya ini nilai yang diminta ya. Ini misalnya gaji pokok ada di sini. Kemudian di paling kanan kita geser di scroll barnya ya, ini ke kanan. Ini adalah nilai sisanya ya, sisa anggaran ya. Sisa anggaran ini bukan tidak mencerminkan sisa anggaran 1 tahun, tapi dari sisa SPD ya. SPD nilai yang diminta, sisa SPD. Jadi paradigmanya bukan sisa anggaran 1 tahun ya, tapi ini 1 triwulan. Oke. Ini keterangannya cukup lengkap ya. Pilihannya di sini ya. Ini centang ya. Centang ini kita lupa, jadi memang harus centang. Oke. Di sini belanja gaji pokok, oke, dicentang. Terus dicentangkan disesuaikan dengan ini ya, dengan daftar rekapan SIM gaji taspen dari Navicaps atau dari data mana saja. 162.238.200. Oke, belanja gaji pokok P3K tidak ada ya, tidak perlu dicentang. Kemudian tunjangan keluarga PNS, ya tunjangan keluarga 13 17 dan seterusnya dicentang. Kemudian ini tunjangan P3K tidak ada. Tunjangan jabatan ini dicentang. Kemudian tunjangan fungsional umum 3860 ini bisa dicek lagi, oke. Nah, dicentang. Kemudian tunjangan beras 10 718160,
Oke. Kemudian ada tunjangan khusus ya. Ini 133.787. Oke, dicentang di sini. Kemudian ada pembulatan gaji 2677. Ya, betul. Ya, untuk yang lainnya kalau kita scroll lagi sepertinya sudah tidak ada. Untuk gini ya, P3K jaminan kesehatan dengan LS biasa, kecelakaan kerja ini juga LS biasa, begitu juga jaminan kematian. Ini memang hanya item atau komponen gaji hanya ini ya. Oke, kalau sudah dicentang seperti ini, next kita pilih konfirmasi. Kita pilih konfirmasi, tentu jumlahnya sudah ada di dalam ya. Oke, ya. Oke, jumlahnya sudah ada. Ini 213.322.932. Ya, kita pastikan lagi jumlah brutonya 213.322.932. 213.322.932. Oke, berarti jumlah ini sudah benar ya atau sudah tepat sesuai dengan permintaan. Ya, next kita tambahkan sekarang. Oke, loading ya. Surat permintaan pembayaran sudah berhasil dibuat. Oke, ya ini muncul ya antrian atau list dari SPP yang sudah dibuat. Cuma di sini kita baca statusnya draft. Kemudian belum diverifikasi. Oke, ini tanggal terbit. Ini kita bisa scroll bar ke kanan ya. Ini keterangan SPP semuanya ada di sini ya. Oke. Dan paling kanan ini ada aksi ya. Aksi kira-kira nanti kita bisa menggunakan pilihan aksi ini, ada cetak LS gaji yang sifatnya atau yang masih draft tadi, dan juga ada cetak data gaji juga ada di sini gitu. Jadi kita bisa coba cetak LS gaji yang tadi masih sifatnya draft tadi ya. Oke. Nah, ini LS gajinya ada keterangan ya, bendara pengeluaran, pengguna anggaran, kemudian tadi ada potongan-potongan bisa dicek lagi ya. Kemudian ada komponen gaji terus bersama potongannya tadi otomatis ya. Sini. Ini ada keterangan dari SPP-nya, nama SKPD, subunit, kemudian ada juga nama PA, PPTK, kemudian ada nama bendahara pengeluaran BP, kemudian ada NPWP, ada nama bank, nomor rekening bank ini, kemudian ada juga nama di rekening bank. Oke. Di sini ada untuk keperluan juga tadi sudah dibuatkan ya. Nah, nomor SPD-nya juga default atau sudah otomatis. Kemudian ini ada besaran dari SPD yang diminta. Oke. Ini keterangan SPD semua di sini. Kemudian ada rincian ya. Oke. Jadi kita bisa cross check ulang-ulang ya. Pastikan semuanya benar dulu, baru kita bisa ke tahapan selanjutnya. Ya, ini di aksi ya, aksi kita bisa kembali ya kalau mau ditambahkan dengan apa ya, aksinya mau dihapus misalnya SPP ini mumpung belum verifikasi ya bisa dihapus gitu kalau misalnya ada kesalahan. Oke. Dan ada cetak data gaji juga, kita mengakses data yang sama tadi di awal ya. Oke, ini sama. Berarti ini next step atau tahap selanjutnya itu ada di PPK, Pejabat Penata Usaha Keuangan. Untuk itu kita log out dulu ya, log out. Ini nanti next gaweannya PPK. Jadi kita kalau misalnya menggunakan perangkat yang sama ya, komputer yang sama, berarti kita harus log out. Kalau misalnya PPK punya perangkat sendiri, komputer sendiri, berarti dia langsung login ya untuk melakukan verifikasi terhadap SPP.
Ya, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi terhadap SPP. Kita login dengan user login dari PPK, Pejabat Penata Usaha Keuangan. Ya, berupa NIP dan password yang sudah dibuat oleh pengguna anggaran atau pemegang user PA. Di sini kita masuk ya dengan user login dari PPK ya. PPK SKPD, oke, pilih akun ini ya. Kita masuk. Ya, ini biasa ya. Kita sembunyikan pemberitahuannya. Ya. Next ya, kita ke menu, kemudian di sini di pengeluaran ini pilih di SPP surat permintaan pembayaran. Di sini tahap selanjutnya adalah kita pilih ke sub dari SPP yaitu verifikasi. Ya, kita masuk di dashboard dari verifikasi ini. Di sini langsung tampil ya draft SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran ya, lengkap dengan keterangan-keterangannya. Ya, sini keterangannya belum diverifikasi tentunya. Maka tahap selanjutnya di user log dari PPK ini kita ke kanan ya. Di sini ada aksi. Aksi apa yang harus kita buat atau kita eksekusi di sini? Di aksi ini selanjutnya kita pilih di verifikasi, oke, verifikasi. Ya, coba kita verifikasi di sini. Kalau ditolak ya kita pilih yang ini. Ini kita setuju. Di sini ada keterangan ya, notis. Jika menyetujui maka proses verifikasi ini akan sekaligus membuat dokumen SPM dan dokumen pernyataan SPM secara otomatis. Sementara surat SPTJM SPM akan terbentuk apabila SPM sudah disetujui oleh pengguna anggaran. Oke, ini notifikasinya ya. Tahap selanjutnya kita setujui sekarang ya, karena ini kita sudah setujui ya. Nah, kita setujui, oke, login ya. Ini keterangan kalau SPP sudah disetujui ya. Oke. Ya, verifikasi SPP berhasil. Ini notifikasinya. Next kita akan mencetak ya ini. Kita pilih di, kalau tadi belum diverifikasi, ini sudah diverifikasi. Kita tetap menggunakan aksi yang sama ya untuk membantu bendahara pengeluaran mencetak SPP, sehingga tahapan ini tidak dicetak lagi di bendahara pengeluaran tapi langsung dari PPK. Di sini cetak LS gaji ya. Nah, jadi cetaknya ini supaya nanti bisa mendapatkan nomor SPP gitu ya. Kalau di tahapan bendahara pengeluaran tadi kan nomornya kan masih draft. Nanti setelah diverifikasi baru dapat nomor SPP gitu. Nah, ya. Jadi di sini PPK membantu mencetak SPP yang sudah diverifikasi. Dengan cara ya kita pilih di tombol cetak sekarang, oke? Ini kita pilih cetak sekarang. Nah, ini akan langsung ke interface dari simpan PDF atau print ya. Jadi di sini kita boleh menggunakan pilihan yang portrait, tapi nanti skalanya diatur ya. Skalanya di mana? Biasanya di more setting ya. More setting ini kita pilih skalanya yang nanti kita atur, oke? Kalau misalnya kita menggunakan A4 ya, di sini skalanya kita buat supaya nanti halaman kedua ini betul-betul terpisah ya, di rinciannya ini betul-betul terpisah. Jadi di sini skala yang disarankan itu angka 66% ya, supaya nanti bagi dua dia nanti sinkron matching ya dengan page yang disiapkan. Oke. Di sini kita langsung save ya. Kalau mau langsung di print ya, mau pilih salah satu print yang aktif, oke silakan saja. Nah. Paling inti bahwa halamannya itu harus betul-betul matching ya. Kalau tidak simpan PDF baru di print juga tidak apa-apa. Oke, ini kita save PDF. Jadi ini kita SPP gaji Januari. Oke. Kita save ya, kemudian kita coba open filenya ya, PDF-nya, atau kita ke lokasi filenya, kita buka ya, ini
Ya. Ini SPP-nya yang sudah berhasil dibuat 2 halaman ya. Oke. Jadi ini bisa langsung kita cetak ya, cetak. Oke. Mau dari printer kita sesuaikan ya. Nah, disini menggunakan Epson, Canon silahkan nanti. Baru nanti page-nya disesuaikan ya. Nah, oke. Kemudian bendahara pengeluaran dan PA nanti validasi ya. Ini untuk nanti dibuat dalam bentuk soft file. Ya, setelah tahapan verifikasi SPP kita ke step berikutnya, yakni pembuatan surat perintah membayar. Ini kita ke menu lalu ke submenu yang kedua SPM. Sini pembuatan ya, pembuatan SPM. Oke, kita pilih di pembuatan SPM. Lalu akan masuk di dashboard dari SPM ini, maka akan muncul ya pilihan-pilihan SPP ini jenis apa yang mau kita buat. Next step kita pilihannya di LS ya, karena ini LS gaji, maka akan muncul ya LS belum di verifikasi ya. Di sini maksudnya itu SPM-nya itu sudah disetujui oleh PPK, kemudian statusnya ini belum diverifikasi. Tadi kan baru verifikasi SPP ya. Ini untuk verifikasi dalam rangka untuk generate pembuatan SPM. Ya, di sini untuk LS sudah verifikasi, nanti antriannya ada di sebelah sini ya. Tapi karena ini pertama maka kita di LS belum diverifikasi, maka yang tampil ini ya, keterangan LS gaji Januari bersama keterangan nilai yang diajukan ya, unit. Oke. Di sebelah kanan ya dari ini ya, scroll bar paling ujung kanan ada aksi. Aksinya ini yakni aksi untuk membuat SPM ya. SPM ini pilihannya diperbaharui ya, diperbaharui. Ini SPM-nya nanti perbarui SPM ini nanti kita tinggal pilih tanggal SPM tentunya. Di sini dia kasih pop up kalender ya, kita pilih ini tanggal SPM-nya juga dibuat di tanggal yang sama dengan tanggal pembuatan SPM. Kita pilih ya, jadi tidak ada entry nomor SPM ya. Nah, jadi langsung kita perbaharui sekarang ya, pilih ya, ini nomor SPM-nya langsung muncul ya, oke. Di sini kita perbaharui, oke. Surat perintah membayar berhasil diperbaharui. Oke. Ya. Jadi sudah di-generate SPM-nya, tinggal nanti aksinya itu kalau kita cetak di sini ya, tentu SPM ini mungkin masih draft. Oh ya, sudah muncul nomor ya, sudah muncul nomor. Tapi kan nanti ada tahapan di PA. Oke. Di sini kita akan cetak sekarang ya SPM-nya. Untuk saat cetak ya, kalau misalnya dibuat dalam bentuk PDF dulu, nanti kita lihat ya untuk ukurannya nanti disesuaikan. Ya. Untuk ya sebelum kita cetak di keterangannya di sini ya, keterangan penerima ya, SKPD, kemudian ini semuanya terlampir, maksudnya apa ya? Karena ini sistemnya payroll ya, payroll ke masing-masing rekening penerima sesuai template ya, template gaji yang kita input di awal. Jadi di sini semuanya terlampir, nama rekening semuanya terlampir ya. Akhirnya terlampir ada di daftar gaji. Kemudian untuk keterangan lain kita masih bisa perhatikan lagi, termasuk potongan, kemudian ada jumlah potongan, jumlah neto, kemudian nama pengguna anggarannya sebagai penandatangan SPM ya, ini. Jadi ini kalau kita sudah perhatikan semua sudah tepat ya untuk jumlah ini ya, termasuk dengan potongannya, kita akan membuat atau mencetak SPM tadi ya. Oke, kita kembali ke cetak. Ya, di sini coba kita pilih di landscape ya supaya lebar.
Di sini nanti skalanya kita sesuaikan ya. Misalnya di sini 66, coba kita 50 ya. Oke, kalau 50 ada di satu page yang sama. Oke, page yang sama, hanya saja hurufnya itu terlihat cukup kecil ya. Kalau misalnya portrait ada di satu halaman yang sama, cuma dia nanti ada menyisakan space kosong di bawahnya. Jadi kita nanti ya mungkin ya lebih tepatnya ya landscape tadi ya, landscape meskipun kecil tapi dia berada di satu halaman full ya full page. Oke, ya kalau misalnya masih jadi coba-coba kita bisa misalnya ini 55 kita coba perhatikan juga ya skalanya ya. Oke, ini juga besar ya, hurufnya cukup atau lumayan besar. Kalau misalnya 60 tadi, oke, 60 dia ganti page ya dari 57 coba. Ya 57 dia masih menyisakan. Memang pasnya adalah 55 ya. Oke, skalanya. Ini kita set ya di 55, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tampilan di masing-masing perangkat ya. Oke. Next kita save ya, ini SPM gaji Januari ya. Oke. BKD. Oke. Ya masih di tahapan SPM ini yang kita lupa satu ya. Itu adalah pernyataan verifikasi, ini juga ada di aksi juga ya. Pernyataan verifikasi ini diambil dari aksi, ini cetak pernyataan SPM, ini juga otomatis ya, cetak pernyataan SPM ini ya. Ini satu lembar ya, ini pernyataan ini oleh PPK, jadi kita tidak buat setnya manual, ini sudah otomatis ya. Di sini cetak sekarang, oke, pernyataan verifikasinya. Kemudian ini mungkin sudah pas untuk skalanya. Kalau misalnya belum, ini mau dibuat portrait saja biar lebih bagus ya. Skalanya nanti bisa diperbesar di sini misalnya 75 kita coba ya. Oke. 75 juga masih terhitung kecil ya, kalau tidak ya 90 ya langsung ya di sini. Oke. Bisa. Ini kalau tidak ya kita coba langsung di 100% saja. 100% ya. Ini juga matching untuk page-nya, nanti bisa langsung dicetak di sini ya, atau langsung disimpan. Pernyataan verifikasi. Verif oleh PPK ya. Kita simpan ini dokumen yang penting juga yang juga harus disampaikan kepada kuasa BUD untuk proses selanjutnya. Ya, saya kira ini tahapan SPM sudah selesai. Next kita ke tahapan SPTJM dan selanjutnya itu ada di pengguna anggaran ya, user login dari pengguna anggaran. Cek. Ya, setelah tahapan SPM selesai, ini kita masuk di user load dari pengguna anggaran ya. Untuk tahapan selanjutnya, ya nanti di sini pilihan akun pasti OPD selain Badan Keuangan Daerah, nanti yang muncul hanya pengguna anggaran. Jadi kita pilih akun ini untuk tahapan selanjutnya. Di sini ada di menu di pojok kiri atas, kemudian di pengeluaran ya, di pilihan pengeluaran dari user loan-nya pengguna anggaran ini. Kita pilih di pengeluaran selanjutnya di SPM ya, surat perintah membayar. Kita pilih di sub dari pengeluaran SPM, surat perintah membayar. Di sini ada pembuatan, kemudian di sini kita pilih LS ya, di dashboard LS ya. Di dalam ini sudah ada
antrian SPM yang sudah dibuat oleh PPK. Di sini belum disetujui, statusnya juga belum diverifikasi. Untuk itu selanjutnya kita geser ke kanan di pilihan aksi ya, tombol aksi. Di aksi ini kita klik, kemudian di sini kita pilih persetujuan ya. Di persetujuan klik oke. Nah, di sini SPM ini kita setujui sekarang ya. Klik oke, disetujui. Ya, untuk cetak persetujuan di sini akan muncul ya, cetak SPTJM LS ya, cetak SPTJM LS. Sini akan muncul pilihan atau tampilan yang SPTJM yang harus dicetak. Di sini nomornya juga sudah otomatis. Ini perbedaan dengan SIPD sebelumnya bahwa di sini entry nomor SPTJM-nya sudah otomatis. Di sini tinggal nanti pilih cetak ya, cetak sekarang. Kemudian nanti ya mau langsung dicetak ya tinggal pilih printer. Kalau mau disimpan ini mungkin skalanya sudah pas ya, pas. Tinggal nanti kalau misalnya mau disesuaikan lagi ya, bisa bermain di scalingnya ya, skala. Oke, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, mau dibuat 100 sehingga hurufnya bisa lebih besar silahkan ya. Oke, nanti di save, ini di rename SPTJM ya, SPTJM SPM gaji Januari. Oke, ini di save ya. Ini tahapan di pengguna anggaran sudah selesai, nanti masuknya selanjutnya ya kita akan dokumen-dokumen ini nanti divalidasi dulu ya, dari SPP, kemudian SPM, pernyataan verifikasi, kemudian SPTJM, nanti semuanya divalidasi oleh masing-masing pejabat sesuai dengan nama dan jabatan yang tertera di dalamnya. Selanjutnya di-upload ya. Mungkin di Pemda lain ada metode lain, kalau di Nagekeo nanti di-upload via Virtual Office Navicam. Oke, kemudian untuk tahapan selanjutnya terjadi pada kuasa BUD.